Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita ada di acara berpikir sejenak dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat yang terakhir adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu mungkin menjadi kerinduan kita semua. Setiap kita yang sudah merencanakan sesuatu atau kita melakukan sesuatu apapun, kita tentu mempunyai keinginan yang terakhir adalah berhasil. Kita tidak pernah merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan harapan kita gagal. Tidak ada yang mau. Pasti kita ingin bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil. Nah, saudara-saudaraku, tetapi sebelum menuju keberhasilan, Alkitab ini mencatat mengingatkan kita bahwa ada hal yang harus kita ikuti. Ada syarat-syarat yang harus kita ikuti, yaitu dikatakan kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, apakah selama ini kita hidup di dalam dunia, di dalam persoalan-persoalan kita mencari nasihat-nasihat, kita mendengar nasihat-nasihat yang melanggar daripada firman Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau iya, maka kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari orang fasik. Nah, ini tidak mungkin bisa membuat kita berhasil kalau kita mendengar nasihat-nasihat itu dari orang fasik. Ya, dan dikatakan juga yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apakah kita dalam hidup kita sehari-hari masih ada di jalan orang berdosa? Kita berdampingan hidupnya dengan orang berdosa. Seperti orang berdosa melakukan, kita juga ikut melakukan hal yang sama. Cara berpikir, cara melakukan pekerjaan kita, cara melakukan usaha kita, apakah kita sama dengan orang-orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan perintah Tuhan? Kalau iya, maka apa yang kita perbuat ini tidak bisa kita katakan berhasil. Ya, nah, dan selanjutnya dikatakan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tanpa sadar seringkali kita berkumpul dengan orang-orang, baik itu teman atau saudara atau siapapun di dalam keseharian kita. Ternyata kita duduk berkumpul bersama-sama dengan pencemooh. Tidak ada rasa syukur. Apapun yang dilihat selalu itu negatif. Ya, selalu mencemooh, selalu tidak merasakan bahwa ada kebaikan di orang itu. Selalu kita berpikir orang itu tidak baik. Dan itu kumpulan-kumpulan selalu kita bahas adalah hal-hal yang negatif. Rencana-rencana yang tidak baik. Ya, berkumpul dengan orang-orang pencemooh. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara-saudaraku, kita harus hindari itu. Seringkali kita mungkin secara pikiran kita tahu bahwa kita harus menghindarinya. Tetapi tatkala di dalam hidup realita, ternyata kita ada di dalam keadaan seperti itu. Kita duduk dengan orang-orang pencemooh, kita juga berdiri atau berjalan di jalan orang berdosa, lalu kita mencari nasihat-nasihat dari orang fasik. Ya, yang selalu mengajarkan kita bagaimana berbuat, membalas dendam, melakukan sesuatu yang seharusnya untuk sebuah solusi yang lebih baik, ternyata menciptakan solusi yang lebih tidak baik. Ya, bahkan persoalannya makin berkembang, makin kurang baik situasinya. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa mengatasi ini hanya dengan satu cara, yaitu merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Ya, dan merenungkan semua ini ajaran Tuhan siang dan malam. Selalu kita harus ingat, kita harus merenung kembali setiap hari.
apa yang sudah kita lakukan, apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan? Dan kita terus merenungkannya siang dan malam, Taurat ini. Nah, kalau kita sudah melakukan terus-menerus, yang merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, dan memperbaiki diri kita, dan selaraskan dengan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan yang diajarkan di dalam Alkitab, maka dikatakan di sini bahwa ia sudah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, artinya apa? Kalau sudah kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu tidak mendengar atau tidak mencari orang-orang untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari orang fasik, lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan juga tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya yaitu merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan siang dan malam, maka posisi kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akan berbuah pada musimnya. Artinya, kalau kita sudah menyelaraskan diri kita sesuai dengan ajaran Tuhan, maka yang ada adalah kita tidak perlu ngoyo. Karena pada saat musimnya sudah tiba, keberhasilan kita sudah tiba, maka tidak ada yang akan bisa mencegahnya. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya keberhasilan kita itu. Karena pada saat musimnya telah tiba, saat waktunya sudah tiba, Tuhan mau bertindak untuk memberhasilkan kita, yang membuat kita berhasil, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi dan mencegahnya. Ya, oleh sebab itu dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil, tetapi tetap harus menunggu pada musimnya, yaitu pada waktunya Tuhan. Tetapi juga harus menghindari daripada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yaitu sekali lagi saya tegaskan, berjalan di jalan orang berdosa, atau mencari nasihat-nasihat, mendengar nasihat-nasihat dari orang fasik untuk sebuah solusi kita, untuk penyelesaian kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan juga duduk dengan orang-orang pencemooh. Nah, kita hindari itu. Sehingga tatkala kita hindari itu, kita jauhkan itu, maka yang terjadi adalah kita diposisikan oleh Tuhan sebagai pohon yang di tepi di aliran air. Ya, yang sudah ada di dalam keadaan di mana kita tinggal tunggu waktu, maka keberhasilan kita, kesuksesan kita Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan karena Dia akan memberikan kepada orang yang dicintainya pada saat dia tidur. Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, oleh sebab itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda, saudara-saudaraku, mengalami sebuah dilematis, ya, mendapatkan persoalan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jauhi dari nasihat-nasihat orang fasik. Jauhi dari nasihat-nasihat orang yang bertentangan imannya. Ya, sekalipun itu enak didengar, tetapi itu bukan datangnya dari firman Tuhan, maka kita harus jauhkan. Dan juga jangan berkumpul dengan orang-orang pencemooh yang memberikan nasihat yang tidak benar. Ya, bahkan juga berjalan di jalan orang berdosa. Nah, hindari itu, sehingga saya yakin dan percaya tatkala saudara sudah menghindari itu, maka yang terjadi adalah saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang sebentar lagi musimnya tiba, saudara akan diberhasilkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.